Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pontianak, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat karunia dan limpahan rahmatnya, kita dapat melaksanakan kegiatan pidato ini melalui daring guna memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tak lupa sholawat serta salam tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu yang saya hormati serta teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Tapi, kita tidak bisa hanya menunggu dan dengan kondisi yang ada, kita harus bisa belajar di luar kebiasaan. Saat ini, kita sedang melalui krisis COVID-19, krisis yang memakan begitu banyak nyawa, krisis yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tetapi, dari krisis ini, kita mendapatkan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat ini dan setelahnya. Untuk pertama kali, kita melakukan tugas secara daring atau online menggunakan tools atau perangkat baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Namun, kami sangat merindukan suasana sekolah, sehingga kami ingin kelak jika sudah saatnya bisa bersekolah kembali, kami akan menjaga dan menyayangi sekolah kami serta belajar bersungguh-sungguh demi terwujudnya cita-cita. Tetapi, pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga hal ini: guru, siswa, dan orang tua. Tanpa kolaborasi ini, pendidikan yang efektif tidak mungkin terjadi. Bapak, Ibu yang kami banggakan, kami sebagai siswa juga belajar betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di masyarakat kami. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di tengah masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan bukan hanya di masa krisis ini, tetapi juga di saat krisis ini telah berlalu. Ketetapan dengan sekolah kita yang sudah memasuki sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Maka dari itu, jika pandemik ini sudah berakhir, marilah kita bersama-sama bekerja membangun dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sejuk, aman, dan nyaman dengan cara membuang sampah pada tempatnya, mengadakan kegiatan tanam menanam, dan rutin menyiram tanaman setiap pagi agar tercipta lingkungan yang bersih, sejuk, sehat dengan hijauan tanaman-tanaman sekolah kita. Selain itu, kita juga harus bisa memilih antara sampah basah dan sampah kering. Karena pihak sekolah kita telah menyediakan dua macam tempat sampah, yaitu sampah organik yang berwarna hijau dan tempat sampah anorganik yang berwarna merah. Dari situ, kita harus bisa membedakan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Karena nantinya sampah anorganik itu akan didaur ulang dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Maka dari itu, kita bisa merasakan kesejukan dan kebersihan lingkungan sekolah kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain untuk kebersihan sekolah, kita harus peduli dengan kebersihan makanan dan tubuh kita. Makanan yang sehat adalah makanan yang tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita, seperti makanan buatan yang warnanya mencolok, pemanis buatan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan makanan yang seperti itu, di sekolah kita telah menyediakan kantin adiwiyata yang sehat, bersih, dan jujur. Semua makanan yang dijual di situ dijamin bersih dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Juga telah disediakan tempat duduk untuk makan agar di saat kita menikmati makanan, kita juga merasakan kenyamanannya. Disediakan pula wastafel agar tangan kita selalu bersih saat sebelum makan dan sesudah makan. Yang kedua adalah fasilitas sekolah. Pada peraturan sekolah, sudah terpampang jelas bahwa kita dilarang untuk merusak fasilitas sekolah dan akan dikenakan sanksi bagi setiap siswa yang melanggarnya. Namun, masih banyak juga yang melanggarnya. Contohnya, tembok-tembok sekolah kita yang penuh dengan coretan yang tidak enak dipandang, bangku-bangku yang rusak, dan pintu-pintu kamar mandi yang jebol dan berlubang karena ulah kita. Jadi, sebagai siswa SMP 3 Pontianak yang baik, marilah kita jaga fasilitas sekolah kita, jangan malah merusaknya. Kita tinggalkan kebiasaan tangan jahil kita.
dan gunakan tangan kita untuk memperbaiki dan menjaga sekolah. Yang ketiga, tentang taman-taman di sekitar kita. Kita banyak menjumpai taman-taman yang berada di depan atau di belakang kelas kita yang banyak ditanami tanaman. Dan ada pula yang jarang ditanami tanaman. Walaupun ada beberapa taman kelas yang banyak ditanami tanaman, akan tetapi kebanyakan tanaman-tanaman itu layu, diinjak-injak, dan tidak tumbuh dengan sempurna. Maka dari itu, mari kita adakan kegiatan tanam menanam dan merawat tanaman kita dengan baik. Dan sebaiknya, setiap pagi, untuk setiap siswa yang piket, diharuskan menyiram tanaman-tanaman secara rutin agar tanaman itu tidak layu. Teman-teman yang berbahagia, berbanggalah menjadi siswa-siswi SMPN 3 Pontianak dan jagalah nama baik sekolah kita. Kelak, jika kita sudah bisa ke sekolah, kita harus berjanji untuk melakukan semua itu sehingga kita menjadi siswa-siswi yang membanggakan baik oleh Bapak Ibu guru dan tentu saja kebanggaan orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu sehat walafiat dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.